Ratusan juta iPhone berpotensi kena malware. Itu kenapa Apple langsung rilis update terbaru nih 26.4.2. Jadi buat teman-teman, tonton dulu sebelum update iOS ini ya. Yuk kita bahas. Oke, jadi Apple udah rilis update terbaru ya 26.4.2. Dan sini aku mau ngebahas satu isu yang sangat penting banget. Dan aku yakin ini jarang dibahas sama YouTuber lainnya ya. Jadi buat teman-teman semua yang gak mau ketinggalan seputar update iOS, kamu bisa subscribe ke channel aku yang baru ini ya. Karena channel yang lama, MCRS Apple, itu udah hilang ya guys. Jadi kita lanjut semua di channel yang baru ini. Oke, yang pertama ini buat teman-teman yang udah selesai update, nanti ngomongin buat iOS versionnya, menjadi 23E261. Dan buat teman-teman yang masih stay di iOS 18, kamu juga tetap dapat update ya guys buat security-nya, menjadi 22H352. Cuma saran aku, teman-teman langsung aja naikin ke iOS yang terbaru ini ya, 26.4.2, biar device kalian makin aman ya. Nah, kira-kira apa aja sih yang baru di update kali ini? Ngomongin buat fitur baru tentunya ini nggak ada guys. Cuma sini ada beberapa hal yang aku mau sharing ke teman-teman. Yang pertama ada di bagian update security-nya. Di iOS yang baru ini, Apple tuh ternyata fokus ke permasalahan untuk keamanannya ya. Dan ini bukan cuma sekedar isu bugs kecil atau isu security, ini benar-benar gede banget ya guys isunya. Jadi kemarin sempat muncul laporan ada ratusan juta iPhone yang berpotensi kena serangan malware yang disebut dengan Dark Sword. Nah, malware ini tuh bisa masuk melalui website. Jadi buat teman-teman, tanpa sadar kamu tuh bisa menjadi targetnya guys. Apalagi teman-teman juga aktif, buka browsing sana sini, device aktif buat perbankan. Nah, ini hati-hati ya. Karena di iOS sebelumnya, itu tuh masih ada celah di sistem keamanannya. Dan ini dimanfaatkan oleh para hacker, para malware, buat mencuri data-data di iPhone kita ini guys. Yang penting-penting ya, terutama di bagian perbankan, kartu kredit, segala macamnya. Itu kenapa Apple langsung rilis updatean yang terbaru ini ya. Makanya buat update kali ini, itu tuh bener-bener Apple nge-patch sistem keamanannya lagi ya guys, yang paling terbaru. Biar proteksi data kita tuh makin aman lagi ya pakai iPhone ya. So buat teman-teman semua yang memang device-nya kalian pakai untuk kebutuhan perbankan aktif, saran aku, teman-teman jangan nunda update ke iOS yang baru ini ya. Yang kedua yang gak kalah penting, Apple juga udah meningkatkan di bagian sistem keamanan untuk notifikasinya. Nah, ini jarang banget ya guys yang ngebahas. Jadi sebelumnya, ngomongin buat notifikasi yang udah kamu hapus di iPhone kalian, udah kamu delete dari lock screen, itu tuh masih nyangkut di dalam sistem iPhone ya, itu nyangkut di dalam sistem aplikasi third party apps. Artinya apa? Walaupun udah kelihatan hilang, cuman datanya itu bener-bener sepenuhnya nggak hilang ya guys. Dia tuh masih nyangkut di dalam sistem iPhone. Itu kenapa bugnya itu memang nggak langsung kelihatan, cuman ini lebih mengarahnya tuh ke isu privacy dan keamanan data ya. Belum lagi, kalau banyak notif yang nyangkut di sistem third party apps, seperti mungkin di WhatsApp, banyak sistem yang nyangkut, Instagram, TikTok, notif penuh semua, cache-nya tuh bakalan membengkak ya guys. Alhasil apa? Kalau kita jalanin satu aplikasi tertentu, yang banyak cache-nya nyangkut, kayak dalam kasus ini notifikasi yang nyangkut, itu pasti aplikasinya bakal bikin iPhone-nya jadi lebih cepet panas lagi ya. Ujung-ujungnya baterai makin boros. Makanya teman-teman notice gak sih? Buat teman-teman yang mengalami isu bugs notif ini, kalau teman-teman lagi buka Instagram atau WhatsApp, banyak notif masuk, pasti iPhone kalian lebih mudah cepet panas ya guys. Nah, saran aku, kamu update juga ya ke iOS yang baru ini. Selanjutnya juga ngomongin buat isu bugs di bagian tampilan lock screen iPhone kita. Ini buat teman-teman yang kemarin pakai aplikasi widget ya di bagian lock screen kalian, kayak aku pribadi sini pakai juga. Beberapa tuh mengeluhkan ngomongin buat apps-nya tuh suka error ya, suka ngeblank aja. Nah, aku pun juga ngalamin isu yang sama ya di iOS sebelumnya. Ngomongin buat widget kalender, di sini aku pakai dari aplikasi Widgetsmith. Itu kemarin tuh bener-bener ngeblank total ya guys, nggak muncul widgetnya. Cuman sini setelah aku habis update, ngomongin buat aplikasi widget di tampilan lock screen-nya, semua udah berjalan dengan normal lagi ya. Jadi buat teman-teman di luar sana, ya kalian juga aktif ya pakai widget di tampilan lock screen ya. Entah itu mungkin buat sekedar cuaca, atau mungkin mau nambah kayak aku seperti ini kalender, pakai aplikasi Widgetsmith. Ini udah bener ya isu bugs-nya. Lanjut sebelum kita ngebahas buat isu bugs lain yang udah diperbaiki, aku mau menginfoin, kalau teman-teman lagi bingung cari case iPhone seperti apa, jadi aku mau merekomendasiin 2 case iPhone. Yang pertama, kalau kalian cari yang model armor case, tampilnya tetap slim, tapi benar-benar ngelindungin body iPhone kalian secara keseluruhan,
pilihannya ada di brand UWJ guys. Di sini aku juga lagi suka banget ya pakai case UWJ ini yang clear transparan. Di sini aku suka dia tuh tetap modelnya slim, cuman proteksinya bener-bener ekstra banget ya guys. Jadi kalau kayak nggak sengaja jatuh pakai case UWJ itu ngerasa lebih aman aja ketimbang brand case lainnya. Nah yang kedua, kalau teman-teman bosen dengan tampilan case yang modelnya gitu-gitu aja hampir sama antar brand, kamu bisa pakai dari brand More guys. Nah aku pribadi juga suka banget ngomongin buat case More Flex ini. Tampilannya memang agak naked gitu ya, agak kebuka. Cuman sini yang bikin beda itu, kalau kalian genggam iPhone-nya, teman-teman tuh bisa bener-bener ngerasain megang body iPhone-nya yang slim. Jadi ngomongin buat kesan iPhone itu tetap kita dapat rasain di tangan kita ya guys. Nah by the way yang mendapat perlindungannya, buat aku ini sebenarnya udah cukup banget ya. Ngelindungin area kamera, setiap ujung body juga masih ke cover. Jadi so far ini ya aman-aman aja kalau teman-teman pakainya nggak teledor. Nah paling itu aja guys, main buat 2 rekomendasi case dari aku. Buat link pembelinya tinggal cek aja di kolom deskripsi. Lanjut, ada perbaikan isu bugs di bagian screenshot ya. Nah ngomongin buat selain keamanan tadi yang udah diperbaiki Apple, ngomongin buat screenshot ini juga cukup ngeganggu banget ya. Contohnya, kalau kita habis screenshot, itu kadang teman-teman ingin ngedit lagi ya, terutama ingin milih warna pen. Kadang tuh warna tuh suka malah nge-freeze ya teman-teman, kayak nggak bisa menggunakan warna pen yang udah kalian pilih. Cuman sini, setelah aku habis update, semuanya tuh udah berasa normal lagi ya guys. Aku nggak tahu ya buat kedepannya gimana. Cuma sekarang after update, aku tes screenshot, semua tuh udah berjalan dengan normal lagi. Dan nggak cuma sampai situ aja, ngomongin buat bugs di bagian aplikasi App Store, ini juga cukup ganggu banget ya. Jadi kemarin itu sempat ada beberapa yang ngelapor juga ya guys, kalau mereka update aplikasi, itu aplikasinya nggak mau ke-update ya, kayak cuma muter loading aja. Dan aku pun juga ngalamin hal yang serupa, mau update aplikasi, kayak cuma loading mulu, dan aku harus kayak restart iPhone-nya baru normal lagi. Nah sekarang sih setelah habis update iOS, aku tes update aplikasi, so far ini langsung ke-update dengan cepat ya guys. Ya semoga aja ya, ngomongin buat beberapa isu ini, nggak cuma perbaikan sementara, tapi buat kedepannya memang udah diperbaiki total. Yang terakhir, balik lagi ngomongin buat perbaikan di bagian iPhone storage. Nah di sini aku bisa dibilang beruntung ya guys. Di iPhone 16 Plus aku, itu setelah aku update ngomongin buat iPhone storage-nya, dari yang tadinya 24GB, ini setelah update udah turun jauh banget ya. Cuman jadi sisa 12GB aja. Jadi buat teman-teman di luar sana yang punya isu serupa, mungkin iPhone storage kalian sistem datanya membengkak nggak jelas sampai tembus mungkin 30GB atau bahkan sampai 40GB, teman-teman coba update ke iOS yang baru ini ya guys. Sistem ke restart, cache kebuang, ya semoga aja ya iPhone storage kalian ikut turun juga. Nah sekian ya guys komen buat update kali ini iOS 26.4.2. Jadi intinya ini lebih fokus ke bagian security ya guys. Lalu bagaimana dengan performance dan baterainya? Di sini aku masih dalam tahap ngetes dulu. Cuma dari skor Geekbench komen buat performance-nya itu nggak jauh beda seperti iOS sebelumnya ya guys. Jadi bisa dibilang ini dari segi performance harusnya ini nggak ada perbedaan yang sampai signifikan ya. Dan kalau performance nggak ada ngaruh, harusnya baterai juga ya masih gitu-gitu aja ya guys. Karena baik lagi, fokus update kali ini itu cuma di bagian security dan perbaikan bug. So buat teman-teman, jangan nunda update iOS, langsung update iOS ke yang paling baru ini guys, 26.4.2. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!